Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah. Hari ini kami percaya hari yang luar biasa. Karena kami tahu kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan menikmati berkat Tuhan. Bahkan kami akan menerima semua yang baik dari Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saudara, yang pasti akan menjadi berkat dan menjadi sukacita yang luar biasa. Kita akan membaca dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Tema hari ini, saudara, pertolongan yang tulus. Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara bertanya, apa arti pertolongan yang tulus itu? Bantuan yang tulus, atau semua yang diberikan dengan tulus, saudara. Di sini dikatakan bahwa Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Dan Firaun berikhtiar membunuh Musa. Karena Musa sudah ketahuan telah membunuh 1 orang Mesir. Dan menyimpan mayatnya itu dalam pasir. Saudaraku, Musa ketakutan. Ketika dia tahu bahwa Firaun berikhtiar untuk membunuhnya, dia pun melarikan diri dari istana. Dan dia tiba di tanah Midian. Dikatakan di sini, saudara, dia tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Ternyata Musa kehausan. Musa tahu di situ ada sebuah sumur. Dia pun minum air yang ada di sumur itu. Dia merasakan ketenangan. Dia merasakan kesejukan. Dia merasakan bahwa semua kepenatannya, semua yang kekhawatirannya itu sirna. Karena dia sudah menemukan air yang begitu membuat dia bisa lega. Bisa merasakan lagi ketenangan, saudara. Saudaraku yang kekasih, berarti Musa menang dari ketakutan. Musa menang dari semua ancaman orang-orang Mesir. Musa menang dari semua bahaya yang ditimbulkan oleh Firaun. Saudaraku yang kekasih, Musa bisa menikmati hidupnya sekalipun dia sekarang ada di tanah Midian. Dia bisa hidup. Itu artinya dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa membawa dirinya dimanapun dia berada. Mungkin beberapa waktu yang lalu dia ada di istana, di tempat yang mewah. Siapa yang gak suka ada di istana, saudara? Pasti kita semua pengen ada di situ. Pasti kita ingin merasakan tempat yang indah, dilayani, hidup dengan penuh kemewahan, fasilitas yang besar, dan semua ada. Uang punya, semua kemewahan, bahkan dihormati oleh orang-orang Mesir. Saudaraku yang kekasih, Musa sudah pernah menikmati semua itu. Musa sudah pernah hidup dalam kelimpahan. Sekarang dia ada hidup dalam kekurangan. Bahkan dia sekarang kelelahan. Sampai dia harus duduk di tepi sumur. Saudaraku yang kekasih, berarti anti klimaks dari kehidupan Musa. Tadinya ada di tempat yang mewah. Tadinya ada di tempat yang luar biasa. Sekarang ada di tempat yang biasa-biasa. Bahkan tidak biasa, saudara. Ini membutuhkan perjuangan. Ini membutuhkan kekuatan. Ini membutuhkan adaptasi. Dan Musa menang, saudara. Dengan dia melarikan diri. Dengan dia meninggalkan semua kemewahannya yang ada di istana. Itu artinya dia punya kerinduan. Dia punya tekad untuk berubah. Dari hidup di istana, sekarang ada di dalam pengembaraan. Saudaraku, Musa tinggal sendiri. Musa sekarang seorang diri. Tidak ada satupun yang melayaninya. Tidak ada orang-orang yang
biasa membantunya. Sekarang dia harus berusaha sendiri. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Musa, saudara. Di sini dikatakan, di ayat yang ke-16, dari Keluaran pasal yang kedua, dan ayat yang ke-17, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Musa? Sama seperti yang ketika dia ada di Mesir. Ketika dia melerai, ketika dia membunuh orang Mesir yang memukul orang Ibrani. Di hadapan Musa sekarang, ada kejadian yang sama, beda tempatnya. Ada gembala-gembala yang kasar, yang tidak mau antri ambil air di sumur itu. Padahal perempuan-perempuan ini sudah lebih dulu ada di sana, membawa kambing domba mereka. Musa melihat ketidakadilan, Musa langsung bergerak. Musa langsung bereaksi. Musa langsung menolong mereka dan menegur gembala-gembala itu, mengusir mereka, dan membiarkan, bahkan membantu perempuan-perempuan ini mengambil air untuk kambing domba mereka. Saudaraku yang kekasih, ada pertolongan, ada bantuan, ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Musa di tanah Midian. Dia melakukan hal yang hebat, yaitu dia membantu. Saudaraku, dia membantu dengan tulus, tidak mengharapkan balas jasa. Bahkan dia memberi air banyak-banyak kepada kambing domba mereka. Sampai kambing domba itu puas minum. Saudaraku, orang yang ada di dalam penderitaan, orang yang ada di dalam pelarian, pengembaraan, sendiri, tapi bisa menolong orang, bisa membantu orang, bahkan bisa memberikan yang terbaik. Itu adalah nilai yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Musa dilihat oleh Tuhan. Mungkin orang tidak melihatnya. Mungkin orang berkata, biasa menolong orang. Sudah biasa kita menolong orang. Nggak usah dibahas. Itu biasa. Nggak usah dibesar-besarkan. Kayak nggak ada kabar yang lain. Saudaraku yang kekasih, Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Apa yang kita lakukan. Apakah itu keluar dari hati? Apakah kita punya maksud tersembunyi? Apakah kita lakukan itu untuk maksud menjatuhkan sesama kita atau menjatuhkan rival kita? Tuhan melihat hati anak-anaknya. Dan Tuhan melihat Musa. Dia melihat kesungguhan hatinya. Dia melihat bahwa Musa bisa membantu pada saat-saat yang sulit. Pada saat-saat dia sendiri. Pada saat dia dalam pelarian, dalam pengembaraan, dia berani melakukan itu. Dia tahu bahwa dia harus membantu. Dia tahu bahwa dia harus memberikan pertolongan. Itu artinya dia bisa melakukan apa saja, di mana saja, dengan keberanian, dengan ketulusannya. Jadi Musa hidup dengan ketulusannya. Saudaraku yang kekasih, Musa hidup dengan kejujurannya. Musa hidup dengan kebaikannya. Dia tidak menahan kebaikannya, tapi dia berikan kebaikannya. Saudaraku, Tuhan ingin kita tidak menahan kebaikan kita, tetapi memberikannya dengan penuh sukacita, dengan ketulusan, membantu orang, memberikan dia jalan keluar, memberikan dia semangat, memberikan dia penghidupan, bahkan memberikan dia hari yang luar biasa, pertemuan yang luar biasa, memberikan dia bertemu dengan Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, teladan Musa menjadi begitu luar biasa diingat oleh perempuan-perempuan ini. Dan dia membawa berita ini kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata kepada mereka, mengapa engkau tinggalkan orang itu? Bawa cepat kemari. Kita akan makan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, lihat apa yang dilakukan oleh Musa dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan hati ayah dari perempuan ini untuk mengundangnya masuk ke rumahnya dan makan bersama-sama dengan dia. Dan saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Musa menemukan
lakukan. Wanita yang dicintainya, namanya Zipora, dia pun menikah dan mendapatkan anak bernama Gersom. Artinya, di sini dikatakan bahwa aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Itu artinya di negeri asing, di tempat yang tidak biasa, tempat yang jauh dari keluarganya. Tetapi Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Hari ini Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun keadaan kita sekarang sedang sulit, saudara. Mungkin keadaan dunia sedang tidak menentu, wabah penyakit di mana-mana. Apa yang kita lakukan mungkin sekarang sedang dalam kesulitan besar. Semua berita-berita yang kita dengar tidak ada yang mengenakan, tidak ada kabar-kabar yang baik. Tetapi berita yang baik hari ini, saudara, Tuhan beserta dengan anak-anaknya di segala situasi kondisi, termasuk di kondisi yang sulit. Sekalipun menurut dunia sulit, menurut manusia sulit, menurut perkiraan orang-orang pintar sulit, tidak mungkin, mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lakukan perkara yang besar. Tetap kerjakan keselamatanmu, tetap kerjakan dengan baik, tetap bekerja dengan tulus, tidak bersungut-sungut, berikan yang terbaik, berikan dengan kejujuran, berikan dengan hati, layani dengan baik, layani dengan tulus. Tuhan melihat ketulusan kita dan Tuhan akan memberkatinya karena Tuhan melihat anak-anaknya dan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, membantu mereka, membuat mereka keluar dari masa-masa yang sulit, keluar sebagai pemenang. Dan kita akan berkata, justru di saat yang sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati, memelihara kita. Hari ini Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah, untuk kesempatan yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kami janji yang luar biasa, justru di saat yang sulit, justru di saat yang berat. Tuhan menampilkan wajahnya, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan melihat anak-anakmu yang jujur, yang tulus, yang melayani, yang hidup takut akan Tuhan, yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan memimpin mereka, Tuhan menjaga mereka, bahkan Tuhan menyelamatkan mereka dari bahaya. Tuhan berikan berkat yang luar biasa, berikan kasih yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Haleluya. Amin. Tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.